Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Ayu Tiara, presensi 10. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang isu meningkatnya intoleransi antar kelompok. Pertama-tama saya ingin membacakan SWOT yang telah kami kerjakan. Untuk S, nomor 1 ada kemampuan komunikasi dan mediasi oleh tokoh masyarakat. Yang kedua ada hubungan komunitas yang masih menjaga kebersamaan. Terus yang W, nomor 1 kurangnya literasi digital dan krisis ekonomi. Yang kedua minimnya intoleransi antar kelompok. Selanjutnya O, nomor 1 medsos untuk kampanye damai. Yang kedua keterlibatan anak muda dalam gerakan inklusif. Selanjutnya T, nomor 1 ada penyebaran hoaks dan ujaran kebencian secara daring. Nomor 2 ada polarisasi akibat politik identitas. Selanjutnya ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Yang nomor 1 memaksikan aksi memenuhi arah dan pesan yang ingin disampaikan secara tegas. Yang kedua, gunakan cara-cara non kekerasan dan menghargai semua hak semua pihak. Yang ketiga, libatkan berbagai elemen masyarakat dan pastikan adanya pembagian peran yang jelas. Yang nomor 4, hindari simbol atau pernyataan yang bisa menyinggung kelompok tertentu. Yang kelima, setelah aksi, tinjau kembali hasil dan efeknya terhadap masyarakat. Selanjutnya ada penelitian. Gambaran umumnya, penelitian ini membahas meningkatnya intoleransi antar kelompok di masyarakat. Tujuannya untuk mengidentifikasi faktor penyebab, potensi yang dimiliki masyarakat, serta hambatan dalam mewujudkan kerukunan sosial. Pendekatan SWOT digunakan untuk melihat kondisi secara ringkas dan menyeluruh. Selanjutnya bab 1, pendahuluan. Latar belakang, Indonesia merupakan negara dengan keragaman suku, agama, dan budaya yang sangat tinggi. Akhir-akhir ini muncul berbagai kasus intoleransi antar kelompok yang menimbulkan kekhawatiran. Intoleransi ini tidak hanya muncul dalam fisik atau konflik terbuka, tetapi juga dalam bentuk diskriminasi halus, ujaran kebencian, serta penolakan terhadap perbedaan. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengancam kondisi kohesi sosial, menimbulkan perpecahan dan merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, penting mengkaji bagaimana intoleransi ini berdampak pada kehidupan masyarakat dan berkelanjut persatuan dalam kehidupan. Selanjutnya rumusan masalahnya, bagaimana cara mengurangi intoleransi sosial antar kelompok untuk menciptakan harmoni sosial. Tujuan penelitian, nomor 1 ada mengurangi intoleransi sosial yang terjadi. Yang nomor 2 memperbaiki masalah interaksi sosial antar kelompok, mau yang sudah terjadi atau belum terjadi. Yang ketiga ada memenuhi tugas sosiologi. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Nomor 1 kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya toleransi. Yang kedua rendahnya sikap toleransi. Manfaat penelitian, nomor 1 ada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya toleransi. Yang kedua rendahnya sikap toleransi. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Nomor 1 meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi dalam kehidupan dalam hidup berdampingan dalam perbedaan. Yang nomor 2 mendukung harmoni sosial sehingga lebih inklusif, damai, dan saling menghargai. Selanjutnya ada bab 2, landasan teori. Intoleransi adalah ketidakadilan atau ketidakmampuan untuk menghargai pandangan, kepercayaan, dan kebiasaan yang berbeda. Dalam konteks tersebut, intoleransi merujuk pada sikap atau tindakan yang menolak keberadaan kelompok lain berdasarkan perbedaan agama, suku, budaya, maupun pandangan hidup. Penelitian yang relevan, Indonesia multikultural ini menghadapi meningkatnya intoleransi, terutama di era digital. Salah satu kasusnya terjadi di Pondok Pesantren Al-Fatah yang mendapatkan penolakan dalam hormat intoleran akibat informasi media yang tidak akurat. Hari ini pesantren
Hal ini pesantren, pemerintah, dan masyarakat berperan penting. Ini diambil dari menyelesaikan masalah intoleransi, analisis dan bentuk komunikasi, Musyidim UIN Februari 2021. Yang terakhir ada penutupan, saran diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi melalui pendidikan, media, dan masyarakat. Pemerintah juga sebaiknya lebih aktif dalam menangani penyebaran informasi yang menyesatkan serta mendorong tokohnya ruang dialog antar kelompok agar konflik dapat dicegah sejak dini. Kesimpulannya, intoleransi antar kelompok muncul karena kecelakaan atau kurangnya komunikasi. Penyelesaian melalui dialog dan peran aktif masyarakat dapat membantu kembali dapat membangun kembali toleransi dan menjaga persatuan. Terima kasih.